Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu ila min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslimun. Teman-teman pendengar podcast Sultan, alhamdulillah pada hari ini saya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan kenikmatan untuk bisa sharing kepada teman-teman seputar pengetahuan tentang agama. Nah, teman-teman semua, pada hari ini saya mau coba membahas tentang hadis yang tadi sudah saya bacakan di awal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita semua, kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal seorang anak Adam, inqata'a amaluhu, maka terputus semua amal ibadahnya, ila min thalathin, kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah? Gini teman-teman, sedekah jariah itu adalah sedekah yang kita berikan dan manfaatnya bisa dirasakan dalam kurun waktu yang lama, dalam kurun waktu yang panjang. Contohnya gini, ketika kita punya rizki yang lebih, kemudian kita pakai rizki itu untuk memberi makan orang yang kurang mampu. Maka ketika orang yang kita beri itu eh, dia punya energi untuk kemudian dia beribadah kepada Allah, kita dapat merasakan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Tetapi ketika energinya hilang, maka selesai sampai di situ pahala yang mengalir kepada kita. Berbeda dengan sedekah jariah, di mana kalau kita punya rizki yang lebih, kemudian kita pakai rizki kita itu untuk eh, memberi Al-Quran kepada para penghafal Al-Quran, kemudian mereka menggunakannya untuk menghafal, sampai akhirnya mereka bisa menjadi seorang hafidh, kita terus merasakan pahala dari setiap ayat, dari setiap kata yang keluar dari lisan para penghafal Al-Quran itu. Meskipun kita sudah wafat, pahalanya terus mengalir kepada kita. Itu yang dinamakan dengan sodakotin jariyatin atau sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu bukan hanya dengan cara memberi Al-Quran saja ya, tentu banyak caranya. Bisa kita membangun masjid, ketika masjid itu kemudian dipakai oleh para jamaah, banyak yang sholat di dalam masjid itu, pahalanya kan mengalir kepada kita. Atau kita bisa juga membuat madrasah, membangun madrasah, tempat-tempat menimba ilmu agama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, au ilmi yuntafa'u bihi, kata Nabi. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Nah, tentu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu agama atau ilmu-ilmu tentang kebaikan. Yang mana ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka insya Allah kita dapat merasakan juga pahala dari apa yang dikerjakan oleh orang yang kita ajarkan tersebut. Meskipun kita sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir kepada kita dan tidak akan terhenti sampai amalan itu juga berhenti. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah. Anak salih yang mendoakannya. Nah, di sini arti anak di sini bukan hanya anak kandung ya. Tentu kalau kalau kita punya anak, kemudian ia jadi seorang anak yang salih, rajin ibadah kepada Allah, kemudian ia mendoakan kita sebagai orang tuanya juga mengalir pahala bagi kita. Tapi kemudian bagaimana kalau misalkan ada yang maaf tidak punya anak? Apa mereka tidak bisa mendapatkan pahala yang mengalir? Tentu tidak. Maka anak-anak yang soleh di sini adalah anak-anak yang kita rawat, kemudian
dia mendoakan kita. Boleh jadi kita merawat anak yatim, anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, kemudian ia menjadi anak yang salih, dia mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Begitu teman-teman semua. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya untuk diri saya pribadi serta umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan podcast Sultan ini. Terima kasih, syukron kathiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.